Selamat datang di skytech.id. Bersama saya Dimas. Kali ini kita kedatangan laptop dari Asus yang tentunya laptop ini sendiri udah memakai prosesor generasi 11. Nah, laptop ini sendiri pernah kita review saat prosesornya masih generasi 10. Penasaran nggak sih sama perbedaan yang di generasi 11 ini? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Ini adalah Asus VivoBook S14 K413EHI dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Core i5 1165G7. RAM yang digunakan pada laptop ini sebesar 8GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan SSD 512GB PCIe NVMe. Dan grafik card yang digunakan pada laptop ini adalah Intel Iris Xe disandingkan dengan Nvidia GeForce MX 350 GDDR5 sebesar 2GB. Laptop ini sendiri sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student 2019, satu buah backpack dan juga garansi selama 2 tahun dalam satu paket pembeliannya. Nah, untuk harga yang ditawarkan, laptop ini sendiri berada di 12 jutaan untuk varian Intel Core i5-nya. Dari segi bodi dan desain, tidak ada hal yang begitu mencolok perbedaannya. Asus sendiri tetap memakai bodi polikarbonat untuk bagian dalam dan aluminium di bagian luarnya. Untuk dimensi dari laptop ini sendiri, itu adalah 33 x 21,5 cm dengan ketebalan 1,8 cm dan berat sekitar 1,45 kg. Laptop ini cukup ringan untuk ukuran 14 inch, namun bukan yang teringan di kelasnya. Dari segi desain, terdapat logo Asus VivoBook di bagian luar dengan posisi berada di samping kanan tengah laptop. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan Nano Edge display dengan 84% screen to body ratio, yang artinya bezel pada bagian kanan dan kiri dibuat tipis, sementara di bagian bawah dan atas dibuat lebih tebal. Layarnya sendiri berukuran 14 inch Full HD IPS level dengan 45% NTSC color gamut dan tingkat kecerahan 250 nits. Ini yang menjadi pembeda dengan seri sebelumnya yang masih menggunakan TN panel dan juga untuk akurasi warna kurang akurat. Di bagian atas layar terdapat webcam dengan resolusi HD 720 pixel dan diapit oleh dua mikrofon array. Nah, kita beralih ke bagian bawah. Tombol power dibuat menyatu dengan keyboard sama seperti Asus pada umumnya. Terdapat pula color blocking pada bagian enter yang menurut saya ini bukan hal yang spesial lagi, karena pada seri low end seperti M410 hal ini juga sudah diterapkan. Feel keyboardnya pun cukup nyaman dengan key travel 1,4 mm dan juga dilengkapi backlight keyboard dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa kalian atur melalui tombol F7. Touchpadnya sendiri tidak terlalu besar dan dibuat center terhadap bodi. Tentunya laptop ini sudah mendukung Windows Precision Travel dan palm rejection teknologi sehingga tidak mengganggu saat kalian mengetik dengan tangan kalian menempel pada touchpad. Tak lupa Asus menyematkan fingerprint di kanan atas touchpad untuk menambah fitur keamanan kalian. Kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kiri terdapat DC in power supply, HDMI port, USB Type-A 3.1, USB Type-C 3.1, dan audio combo jack 3,5 mm. Sementara di bagian kanan terdapat dua USB Type-A 2.0 dan SD card reader. Sedikit disayangkan, di harga 12 jutaan Asus masih menyematkan dua buah port USB 2.0. Sementara kalau kita lihat pada kompetitor lainnya, mereka sudah mulai menyematkan USB 3.1. Sementara dari segi konektivitas, laptop ini sendiri sudah memakai WiFi tipe AX, yang artinya kecepatannya sudah 3 kali lebih cepat daripada WiFi tipe AC. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri, laptop ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Sementara untuk speaker, laptop ini sudah tersertifikasi oleh speaker dari Harman Kardon Audio. Untuk suaranya sendiri, ini dia.
Waktunya kita masuk ke uji performa dari Asus K413 ini. Di pengujian pertama, kita tes kecepatan SSD-nya menggunakan software Crystal Disk Mark. Dan angka yang dihasilkan adalah 1624 MB per second untuk read-nya, serta 903 MB per second untuk write-nya. Selanjutnya, kita menggunakan Cinebench S20. Hasil yang didapatkan adalah 1828 poin di pengujian pertamanya. Lalu kita coba looping sebanyak 10 kali untuk melihat hasil konsistensi performanya, dan angka yang dihasilkan di rata-rata 1700-an. Kita lanjutkan ke pengujian 3D modeling menggunakan software Blender dengan modeling BMW. Hasil render dengan menggunakan CPU mampu diselesaikan dalam waktu 15 menit 39 detik. Sementara untuk GPU renderingnya hasilnya dapat diselesaikan dalam waktu 28 menit 6 detik. Ini cukup mengecewakan mengingat pada kompetitor lainnya laptop dengan GPU MX 350 mampu menyelesaikan GPU rendering hanya dalam waktu 16 menit 34 detik. Untuk render video kita menggunakan Adobe Premiere Pro dengan resolusi Full HD 1080 pixel. Laptop ini mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 menit 14 detik. Cukup memukau. Selanjutnya kita uji laptop ini menggunakan software 3D Mark. Nah, di pengujian TimeSpy, laptop ini sendiri mampu menghasilkan poin sebesar 1482 poin. Lalu untuk Firestrike-nya sendiri, laptop ini mendapatkan skor di angka 3733 poin. Di pengujian stress test, laptop ini sendiri lolos dengan nilai 97,2%. Nah, suhu maksimal yang didapat oleh GPU adalah 72 derajat Celcius yang menurut saya masih cukup oke. Di pengujian game yang pertama, kita menggunakan Dota 2 dengan setting ultra high dan rendering 100%. Laptop ini mampu berjalan di angka 40 hingga 60 fps. Namun di scene yang agak ramai, laptop ini bisa drop hingga ke 35 fps. Di game yang kedua ini kita menggunakan CSGO dengan settingan high. FPS yang mampu dihasilkan laptop ini ada di angka 70 hingga 90 fps. Namun saat scene war atau scene ramai, laptop ini bisa turun hingga ke 40 hingga 50 fps. Oke, game selanjutnya adalah GTA 5 dengan setting high pada resolusi dan juga tekstur. Laptop ini mampu berjalan stabil di 29 hingga 30 fps. Masih cukup playable mengingat laptop ini sendiri cukup tipis dan untuk fan-nya tidak terlalu besar. Di pengujian game yang terakhir, kita menggunakan Tomb Raider sebagai game pengujinya. Dengan settingan medium, FPS yang mampu dihasilkan dari laptop ini ada di angka 13 hingga 20 fps. Nah, menurut saya sendiri ini tidak cukup playable mengingat rekrutmen dari game ini sendiri cukup tinggi dengan minimum GPU yaitu GTX 1050. Kesimpulannya, laptop Asus K413 ini sendiri merupakan salah satu rekomendasi laptop tipis di harga 12 jutaan dengan performa yang cukup menarik. Nah, berbekal dengan layar IPS dengan 45% NTSC Color Guard Mode, laptop ini masih oke untuk kalian ajak bermain content creation ataupun sekedar mengerjakan desain 2D. Laptop ini sendiri juga masih playable untuk kalian yang ingin memainkan game di laptop tipis ini. Berbekal MX 352GB GDDR5 itu masih cukup mendukung untuk kebutuhan main game kalian. Oke, kita masuk ke penilaian dari laptop ini. Saya memberikan skor 8 dari segi desain mengingat laptop ini sendiri sudah tipis, ringan, stylish dan juga modern. Dari segi fitur, saya memberikan skor 7,5 untuk fitur IPS panel, terus Harman Kardon audio, fingerprint dan yang lain sebagainya. Sementara untuk performance, saya memberikan angka 7 mengingat di kompetitor dengan harga yang sama, performance yang dihasilkan jauh lebih tinggi. Oke, sekian review kita kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar laptop yang udah kita review, kalian bisa berdiskusi dengan kita via kolom komentar. Nah, untuk info lebih lanjut dan juga link pembelian, kalian bisa cek kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk review-review produk seputar dunia IT. Saya Dimas, sampai jumpa.